Rafli Maulana. Jadi di video kali ini saya akan mempelajari tentang memperbaiki kompetensi. Gak usah lama-lama lagi, langsung ke videonya. Iya, balik lagi, memperbaiki kompetensi. Menurut Laili Spencer dan Signe Spencer pada tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kinerja acuan efektif atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Dan menurut McSlayland pada tahun 1993, kompetensi karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Dan menurut Michelle Armstrong pada tahun 1994, kompetensi apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkatan perilaku yang berbeda. Menurut Training Agency pada tahun 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Dan menurut Margaret Dale tahun 2003, kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Dan menurut N.C. Vicky dalam Margaret Dale 2003, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Ya, memperbaiki kompetensi. Ingatlah, bahwa memperbaiki kompetensi adalah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan ketekunan. Tetaplah berkomitmen terhadap upaya Anda, dan jangan ragu untuk mencapai bantuan dan sumber daya tambahan jika diperlukan. Berikutnya, untuk memperbaiki kompetensi, berikut adalah beberapa langkah yang dapat Anda lakukan. Yang pertama, identifikasi kekurangan. Evaluasilah diri Anda secara objektivitas dan identifikasi area kompetensi yang perlu ditingkatkan. Fokuslah pada keterampilan atau pengetahuan Anda yang relevan dengan bidang atau pekerjaan yang ingin Anda tingkatkan. Yang kedua, tentukan tujuan yang jelas. Tetapkan tujuan yang spesifik dan terukur untuk setiap area kompetensi yang ingin Anda tingkatkan. Yang ketiga, buatlah rencana tindakan. Buat rencana yang terperinci tentang tindakan yang akan Anda ambil untuk mencapai tujuan Anda. Identifikasi sumber daya yang Anda butuhkan seperti buku, kursus online, atau mentor yang dapat membantu Anda meningkatkan kompetensi Anda. Yang keempat, belajar secara terus-menerus. Tingkatan pengetahuan dan keterampilan Anda melalui berbagai cara seperti membaca buku, mengikuti kursus online, menghadiri lokal karya atau seminar, atau berdiskusi dengan ahli di bidang tersebut. Yang kelima, berlatih secara konsisten. Praktikan keterampilan yang ingin Anda tingkatkan secara teratur. Berlatihlah dengan situasi atau proyek yang mirip dengan yang akan Anda hadapi di dunia nyata. Yang keenam, jalin hubungan dengan orang-orang yang berkompeten. Cari kesempatan untuk berhubungan dengan orang-orang yang memiliki kompetensi yang Anda inginkan. Yang ketujuh, evaluasi dan tinjau. Secara berkala, evaluasi kemajuan Anda terhadap tujuan yang telah Anda tetapkan. Tinjau rencana tindakan Anda dan lihat apakah ada penyesuaian yang perlu dilakukan. Identifikasi hal-hal yang berhasil dan yang masih perlu ditingkatkan. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi. Yang pertama, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel. Yang kedua, desain studi pendek dengan panel ahli. Yang ketiga, studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Adapun dimensi kompetensi, yang pertama Boyatzis Williams dalam 2002. Yang pertama, kemampuan manajemen dan tindakan, dimensi, efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, fleksibilitas. Yang kedua,
kemampuan manajemen orang, dimensi empati, persesif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, dan komunikasi lisan. Yang kedua, ada dari Dulewicz Armstrong dalam tahun 1995. Yang pertama ada kemampuan intelektual, perspektif, strategi, analisis, dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Yang kedua, kemampuan interpersonal, mengelola staf, sikap persuasif dan asesif, pengembalian keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, ada dari Schroeder Williams dalam tahun 2002. Yang pertama, kognitif, mencari informasi, pemikiran, konseptual, dan fleksibilitas. Yang kedua, direksional, dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga, motivasional, interpersonal, mengelola interaksi, orientasi. Yang keempat, pengembangan. Yang kelima, berprestasi, orientasi, proaktif, orientasi, berprestasi. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.